Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hairul Anwar dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi SKI kelas 7 dengan pembahasan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjut ke materi kita tentang Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, kita ketahui Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pembahasan kali ini yang pertama, khalifah pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menggantikan atau menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah pada tahun 632 sampai 634 Masehi, atau pada tahun 11 sampai 13 Hijriyah. Lalu siapa sih namanya Abu Bakar As-Siddiq itu? Nasabnya dari mana? Ya. Nasab dari Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasyi At-Taimi. Jadi lahirnya di At-Taimi. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah nasab dari Abu Bakar As-Siddiq. Gelar dan panggilan dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja gelarnya? Abu Bakar As-Siddiq mempunyai gelar 2. Yang pertama ialah As-Siddiq. Kenapa diberikan gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Abu Bakar berkata, "In kana qala faqad shadaqa." Jika demikian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka Rasul benar perkataannya. Nah, pada saat Isra Mi'raj itu dibenarkan peristiwa itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Abu Bakar, sehingga diberikan gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq. Gelar yang kedua ialah Al-Atiq. Dipanggil Al-Atiq karena wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Jadi sudah masuk Islam terdahulu kebaikannya, ya, tampan pula, maka dinamakan, diberikan gelar yaitu Al-Atiq. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Bagaimana pengangkatan Abu Bakar kok bisa langsung menjadi khalifah? Pada saat itu peristiwanya diangkat Abu Bakar ialah ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat, bingung kaum muslimin, umat muslim bingung siapa yang menggantikan Rasul menjadi pemimpin kita. Dan pada saat itu terjadilah perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, kan tetapi kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Sementara ada kelompok lain pengen mengajukan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, karena mereka beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah dan kedekatannya dengan Rasulullah. Akan tetapi terjadi perdebatan seperti itu. Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah, yang mana musyawarah tersebut bertempat di Thaqifah Bani Sa'idah. Masih
perdebatan terjadi pada musyawarah tersebut, sehingga akhirnya Umar dengan inisiatifnya mengangkat tangannya Abu Bakar dan menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah, dan disetujui oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah, sehingga terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja keutamaan Abu Bakar? Abu Bakar itu bagaimana orangnya? Kenapa? Apa utamanya Abu Bakar? Yang pertama adalah beliau, Abu Bakar As-Siddiq, menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa. Kalau yang kalangan pemuda kan Ali bin Abi Thalib, tapi kalangan laki-laki yang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari perempuan, Siti Khadijah. Kemudian keutamaan yang lain adalah imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia. Dibanding kita, Abu Bakar itu imannya yang paling sempurna setelah Rasulullah. Berikutnya paling dicintai Rasulullah, sangat dicintai oleh Rasulullah. Sahabat yang paling dicintai Rasulullah adalah Abu Bakar. Yang keempat, selalu ketika diperlukan di jalan Allah, maka Abu Bakar As-Siddiq selalu menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Sampai ditanya oleh Rasulullah pada saat itu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Sampai segitu cintanya kepada Rasul, dan juga sampai begitu imannya sempurna untuk di jalan Allah, menyerahkan seluruh harta bendanya. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, bagaimana Islam di masa Abu Bakar? Sistem politik yang ditentukan di Abu Bakar As-Siddiq ialah kekuasaan bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Keputusan semua berpusat di tangan khalifah. Akan tetapi Abu Bakar tidak memutuskan atas inisiatifnya sendiri, melainkan memutuskan perkara tersebut melalui Dewan Syuro, atau yang semacam kita kenal sekarang adalah MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Kemudian kebijakan politik apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Yang pertama, mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi di bawah komando Usamah bin Zaid. Kemudian mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid, dan tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarganya sendiri untuk menjaga fitnah dari masyarakat. Jadi kebijakan politiknya bukan keluarganya jadiin anggota, contoh jadi perdana menteri, jadi gubernur, tidak. Untuk menjaga fitnah tidak diberikan kekuasaan kepada anggota keluarganya. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa penting apa yang terjadi pada masa Abu Bakar? Munculnya gerakan riddah atau murtad. Bagaimana munculnya? Karena setelah Rasulullah wafat, muncul gerakan keluar dari agama Islam. Rasul wafat, saya akan keluar karena sudah tidak ada yang bisa dipercaya selain Rasul. Maka muncul gerakan keluar dari agama Islam atau murtad. Berikutnya munculnya nabi-nabi palsu pada saat masa Abu Bakar. Karena Nabi wafat, akhirnya ada yang mengaku-ngaku, saya ini Nabi. Siapa saja? Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, dan Tulaihah al-Asadi. Mereka mengaku, saya Nabi, penerus Nabi Muhammad. Maka banyak yang mengikutinya. Keluar dari agama Islam, murtad. Nah, karena adanya nabi-nabi palsu tersebut. Kemudian bagaimana prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah? Yaitu yang jelas pasti yaitu memberantas nabi palsu dan kaum murtadnya, dan juga menumpas para pembangkang zakat. Karena pada saat masa Abu Bakar banyak yang ketika diambil zakatnya tidak mau.
Buat apa? Nabi sudah tidak ada, saya nggak mau zakat. Akhirnya menumpas para pembangkang zakat. Dan kemudian selanjutnya mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atas inisiatif yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab inisiatif. Banyak ini ketika berperang dengan nabi palsu, umat-umatnya nabi palsu, banyak para penghafal Al-Quran gugur sehingga dikhawatirkan Al-Quran hilang. Maka Abu Umar berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Qurannya dan meminta kepada Abu Bakar. Baik, keteladanan Abu Bakar. Apa yang kita bisa contoh? Teladan apa yang bisa kita ambil dari Abu Bakar? Yang pertama, rendah hati atau tidak sombong. Berhati tenang, sederhana, tidak neko-neko, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, dan senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Maka dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Ini teladan yang bisa kita contoh dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita bisa mengaplikasikannya. Kalian semua, anak-anakku, bisa mengaplikasikannya menjadi diri kalian. Contoh sederhana, contohnya adalah dermawan, ya, menolong, dan rendah hati, tidak sombong. Ini yang bisa kita tiru dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu saja terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, ya, untuk bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran lagi yang lebih baik kembali. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat untuk terus belajar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.